Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu, adik-adik dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Puji syukur kita pada Tuhan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan ibadah minggu secara live streaming adalah sebuah ibadah di rumah sehingga anak-anak juga bisa ikut serta di dalam kegiatan ibadah. Bapak dan Ibu, seluruh anggota keluarga, semoga untuk bisa mempersiapkan sebaik-baiknya secara pribadi sebelum ibadah ini dimulai, kita mempersiapkan untuk kita masuk di dalam peribadatan. Dan setiap anggota jemaat, kami mohon juga untuk bisa menyiapkan Alkitab supaya kita bisa mengikuti peribadatan ini dengan baik. Sebuah makna yang menjadi permenungan kita bahwa hampir selama 3 bulan kita berada di dalam suasana yang sangat tidak mengenakan. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah putus. Dan kiranya Bapak dan Ibu, anak-anak dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah tetap semangat dan merasakan serta mensyukuri penyertaan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Johan Purwanto. Pengiring adalah Mbak Sakti sama Mas Daton. Pemandu lagu Ibu Listiana Utari dan Saudari Sevanya. LCD Mbak Saras, dan nanti akan ada persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu serta para tim multimedia GKJ Bandung. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, adik-adik dan saudara sekalian yang ada di rumah, kami undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang setia senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Tuhan Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada bangsa tertentu saja. Para murid Tuhan Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Tuhan Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tidak bertepi. Kasih adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita dengarkan kembali Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan berfirman demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah sungguh hidup kita sudah melaksanakan kasih? Masih banyak orang yang membutuhkan uluran kasih, tetapi kita masih belum mampu untuk melakukan kasih itu. Marilah kita sejenak untuk berintrospeksi, menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui, menyadari kekurangan kami, bahwa di dalam hidup ini kami belum mampu untuk melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami lebih banyak menuruti egoisme kami lebih banyak menuruti hawa nafsu kami. Ampunilah. Tuhan berikan juga kesempatan kepada kami untuk kami lebih mengerti arti kasih yang Tuhan kehendaki dan mampu untuk membagikan kasih itu. Karya Allah biarlah dirasakan melalui kasih yang kami lakukan karena bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan kesungguhan hati kita menyesali dosa kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang berkenan untuk memberikan pengampunan melalui berita anugerah. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan melihat kasih, bukan melihat dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan berfirman, memberikan kepada kita kasih yang kekal. Mari kita respon dengan bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Saya persilahkan duduk kembali. Marilah kita menyiapkan hati, mendengarkan firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, kembali kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Tuhan, berfirmanlah di hari ini. Tuhan,
bukalah hati dan pikiran kami, sehingga menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Firman itu menjadi penopang hidup kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, sehingga firman itu menjadi sumber kekuatan, baik hidupnya maupun hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Mari kita perhatikan bersama di dalam Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan tentu doa saya, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh senantiasa merasakan sehat, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sudah mulai mampu untuk beradaptasi terhadap situasi ini. Kita sudah terbiasa dengan memakai masker,
cuci tangan. Demikian juga ketika kita mengikuti ibadah online. Kita sudah mulai beradaptasi. Iman kita terbangun, persekutuan kita tetap kuat, saling peduli satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saya mengundang semuanya untuk mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti setiap ibadah online. Di hari perayaan Tuhan Yesus ke surga ini, kita bergumul dengan tema kisah yang belum berakhir. Kira-kira kalau Bapak Ibu itu mendengarkan tema ini, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Kisah yang belum berakhir. Ketika saya itu sekilas membaca tema ini, itu seperti sebuah sinetron, seperti sebuah drama. Bersambung, kisahnya belum berakhir. Di dalam drama, saya masih ingat ada beberapa unsur. Ada unsur yang disebut dengan unsur intrinsik, tapi juga ada unsur yang juga disebut dengan unsur ekstrinsik. Banyak di antaranya, misalnya adalah tokoh atau aktor, setting atau tempat, plot atau alur cerita dan sebagainya. Berbicara masalah aktor, saya jadi ingat percakapan saya dengan teman waktu lampau, sudah lama terjadi dengan teman-teman SMA saya. Setelah kami lulus, kemudian masing-masing itu ke dunianya masing-masing, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Lalu kami berkumpul. Nah, di situ kemudian saling bertegur sapa dan menanyakan kabar. Ada yang bertanya kepada saya, "Yohan, kamu kuliah di mana sekarang?" Saya menjawab, "Teologi." Teologi? Mau jadi apa kamu itu besok kuliah teologi? Saya jawab, ya jadi pendeta. Teman saya jawab, kamu nggak cocok jadi pendeta. Kira-kira Bapak Ibu di rumah, saya mukanya ini cocok nggak jadi pendeta? Lalu saya tanya kepada teman saya, lah cocoknya jadi apa ini? Teman saya jawab, jadi aktor. Wah, saya tersanjung. Berkaca, keren kali nih ya jadi aktor. Lalu saya tanya, aktor apa? Dia jawab, aktor kerusuhan. Wah, nggak jadi bangga ini. Jangan-jangan Bapak Ibu kalau nanti saya ke rumah Bapak Ibu takut ini. Karena masa-masa sekarang ini kan kriminalitas juga meningkat. Tapi jangan khawatir. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini, melalui ilustrasi ini saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa ketika seseorang itu menjadi aktor, itu berarti dia berperan. Berarti bahwa dia itu mempengaruhi sebuah cerita, menghidupi sebuah cerita di dalam kisah drama tersebut. Aktor itu bukan hanya penonton, tetapi aktor itu juga adalah subjek yang menentukan plot cerita. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau
ceritanya itu adalah berkaitan dengan karya keselamatan Allah, lalu manusia itu ditempatkan di mana? Bukankah kita manusia ini adalah orang berdosa? Kita manusia ini adalah orang yang bercela. Orang yang semestinya itu ada di dalam kematian. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Dan oleh sebab itu tema kita juga menjadi sangat menarik. Bagaimana Allah yang adalah Allah yang maha kuasa itu berkenan untuk menjadikan kita itu sebagai aktor. Kisah yang belum berakhir. Kisah yang ditulis di dalam kitab suci. Dan juga ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, itu adalah kisah yang belum berakhir. Kisah tentang karya keselamatan Allah masih harus dilanjutkan. Oleh siapa? Oleh murid-muridnya dan juga oleh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan 3 tafsiran yang menarik, yang mendukung tema kita pada saat ini. Bahwa Allah menginginkan sebuah kisah yang belum berakhir. Bahwa Allah menginginkan kita itu menjadi aktor. Kita itu menjadi pelaku, bukan hanya penonton saja. Yang pertama, saya akan mengajak kita melihat bagaimana Injil Lukas ini diawali dan diakhiri. Injil Lukas diawali dengan sebuah kisah yang dimulai dari bait suci. Setelah pembukaan, lalu kemudian di sana ada cerita. Setting tempatnya itu adalah di bait suci. Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 25. Yang menceritakan tentang Imam Zakaria mendapatkan penglihatan bahwa istrinya akan melahirkan anak laki-laki. Anak itu adalah Yohanes Pembaptis. Peristiwa itu terjadi di mana? Peristiwa itu terjadi di bait Allah. Di bait suci. Lalu kemudian Lukas juga diakhiri kisahnya di bait suci. Bagian yang kita baca tadi ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, para murid bersukacita, kemudian mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul bersehati, menantikan Roh Kudus di bait Allah. Ini menarik sekali. Ceritanya diawali di bait Allah, di bait suci, dan juga diakhiri di bait Allah. Menegaskan kepada kita, inilah sebenarnya liturgi kehidupan kita. Liturgi kehidupan kita harus semestinya berlangsung seperti itu terus. Kehidupan yang senantiasa
berbakti kepada Allah. Dimanapun kita harus berbakti kepada Allah. Bahkan itu harus dilanjutkan terus sampai anak cucu kita. Para murid diwariskan kepada bapak gereja, diwariskan kepada penerusnya, diwariskan kepada kita, diwariskan kepada anak cucu kita. Karena memang karya keselamatan Allah harus terus dirasakan di dalam kehidupan manusia. Kisah yang belum berakhir. Kemudian yang kedua, saya masih melihat dari setting tempat. Secara ringkas, saya mengatakan bahwa penulis ingin menunjukkan bahwa perjalanan Tuhan Yesus itu naik, semakin naik, semakin naik. Kalau Bapak Ibu memiliki Alkitab, LAI yang dicetak tahun 1965 di sana lebih jelas. Karena memang beberapa kalimat itu menggunakan kata naik. Dari Nazaret atau Galilea naik ke Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem ke Betania atau Bukit Zaitun, itu posisinya juga naik. Dan kemudian dari Betania, Tuhan Yesus itu naik lebih tinggi lagi, yaitu adalah naik ke surga. Jadi peristiwanya itu secara umum bisa digambarkan bahwa naik. Posisinya itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Bahkan kemudian naik ke surga. Saya lebih mengartikan ini secara teologis. Bukan ingin menunjukkan geografis, bukan itu yang ditekankan. Karena kalau menekankan geografis atau topografis, bumi itu kan bulat. Naik ke surga ini posisinya bagaimana ini? Surganya di mana? Buminya kan bulat. Jadi ini lebih merupakan refleksi teologis Lukas. Bagaimana dia membawa pembaca di dalam suasana yang begitu menarik. Setting tempat yang sangat menarik. Semakin naik, di bawah semakin naik, di bawah semakin naik. Ketika kita membacanya secara teliti seolah-olah kita dibawa di dalam kehidupan ini semakin naik. Dari manusia berdosa yang tidak layak, kemudian ditebus, diampuni, bahkan semakin naik lagi, dipercaya untuk menjadi kawan sekerja Allah, memberitakan karya keselamatan Allah. Semakin naik posisi kita. Oleh sebab itu kadang-kadang saya itu heran. Kalau ada orang itu enggak mau melayani. Disuruh berpelayanan, tidak mau, menolak. Jadi panitia tidak mau. Disuruh jadi anggota majelis apalagi tidak mau. Bukankah itu sebenarnya Tuhan menjadikan kita aktor? Sedikit demi sedikit hidup kita semakin menjadi berkat. Semakin naik, semakin naik. Kisah yang belum berakhir. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasihi, jangan bangga dulu dengan prestasi kita saat ini. Itu adalah kisah yang belum berakhir.
semakin naik. Bahkan dengan kesungguhan pelayanan kita, dengan kesungguhan iman kita, kita pun juga akan dibawa semakin naik, yaitu ke surga pada waktunya. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa Injil Lukas dan kisah para rasul ditujukan untuk Theophilus. Ada yang menafsirkan bahwa Theophilus itu adalah nama orang. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa Theophilus itu adalah sapaan. Karena Theophilus itu adalah bahasa Yunani yang berarti sahabat Allah. Ini juga menarik. Karena ketika kita membaca Injil Lukas ini, seolah-olah kita adalah Theophilus. Lukas menyapa kita sebagai sahabat Allah. Lukas mengajak kita untuk menjadi sahabat Allah. Sahabat itu berarti tidak tinggal diam. Tapi sahabat itu berarti bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut memberitakan karya Allah. Bukan hanya menikmati saja. Orang Kristen itu bukan hanya sudah ditebus Tuhan, sudah diampuni Tuhan, puji Tuhan. Berhenti sampai di situ saja. Untuk dirinya sendiri saja, bukan seperti itu. Tapi Lukas menyapa kita sebagai sahabat Allah. Semestinya kita ikut memberitakan berita tentang kasih Allah itu. Semestinya kita ikut terlibat di dalam memberitakan karya Allah supaya semakin tersebar. Itulah peran kita sebagai sahabat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kasih Tuhan Yesus, kisah kasih Allah belum berakhir. Kita masih harus melanjutkan di dalam kehidupan kita ini. Dengan berbuat baik, dengan menolong sesama, apalagi dalam situasi pandemik seperti saat ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kebaikan, memberitakan karya Allah. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus pasti akan memampukan saudara menjadi aktor, menjadi sahabat Allah, melanjutkan kisah karya keselamatan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh cukup. Persembahan puji-pujian dari guru-guru sekolah minggu, mari kita dengarkan bersama-sama dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saya persilahkan.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, Jadi duta kerajaanmu. ucapkan berkenan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Demikian persembahan puji-pujian dari guru-guru Sekolah Minggu GKJ Bandung.
marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang, kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anakku, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dan apabila ingin melanjutkan doa syafaat secara pribadi setelah ibadah ini, saya persilahkan juga untuk masing-masing berdoa secara pribadi. Marilah saat ini kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu pada saat ini, penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang sungguh kami syukuri dan kami banggakan. Allah menyediakan tempat, Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami siap sedia, Tuhan mampukan untuk melanjutkan kisah karya keselamatan Allah. Ya Tuhan, saat situasi seperti ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kuat, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan untuk melanjutkan hidup. Mampukan kami untuk beradaptasi, mampukan kami untuk juga senantiasa bersandar kepadamu. Mampukan juga pemerintah, tim medis, aparat keamanan, dan orang-orang yang memiliki tugas menjaga kondusivitas, mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan mampukan mereka sehingga boleh keadaan semakin membaik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bahkan seluruh dunia, Tuhan yang mampukan kami untuk menghadapi virus corona ini. Ilmuwan boleh menemukan vaksin, obat yang tepat, yang manjur, sehingga keberadaan virus ini tidak mengancam keselamatan karena obat atau vaksin yang telah ditemukan tersebut. Kami juga berdoa, ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin kami di dalam tugas-tugas berat yang mereka tanggung saat ini. Kami juga berdoa untuk para korban yang terjangkit virus corona dengan penanganan medis boleh berangsur-angsur membaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat GKJ Bandung, Tuhan berkati, majelis gereja bersama-sama dengan ketiga calon pendeta di dalam melayani jemaat, Bapak Daru Marhendi, Saudari Julia Indah Pramudianti, Saudari Devi Carolina Dewana, Tuhan yang berikan hikmat, kesehatan di dalam mengikuti proses
pembimbingan, pendampingan Tuhan sendiri yang memperlengkapi dan memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk program-program gerejawi berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan aksi sosial. Tuhan juga memberkati, mampukan kami untuk mengelola dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Ibu Hodo Wagiman, Bapak Heru Secoatmojo, Bapak Legio, Ibu Marsiti Mujiman, Ibu Suminiwati Wiranu, Bapak dan Ibu Husodo, Bapak Wibowo Nathanael, dan juga jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan yang berkenan memberikan penghiburan, kekuatan, dan terlebih adalah kesembuhan. Paling tidak keadaan mereka boleh semakin membaik. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yuda. Tuhan panggil Ibunda Ibu Esti Kaiksi Pramuharjo, ibunda dari Ibu Betty Yuda. Tuhan kiranya memberikan penghiburan kepada keluarga besar. Ini adalah rencana Tuhan yang terbaik. Setiap orang adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan berhak untuk memanggil kapanpun seseorang pulang ke rumahmu. Kesedihan yang ada, yang dirasakan oleh saudara-saudara, oleh keluarga besar, Tuhan yang ganti dengan penghiburan yang sejati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam mengikuti pendidikan kuliah secara online. Tuhan mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami di tempat yang jauh. Tuhan juga lindungi dan berikan kepada mereka kesehatan. Inilah doa kami, terselip dosa dan kesalahan di dalam hidup kami, di dalam tutur kata kami, di dalam tingkah laku kami. Ampunilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik dan saudara sekalian di rumah, mari kita bersyukur bahwa hari ini kita telah memperoleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang nanti bisa kita sampaikan ke gereja pada saat kondisi sudah normal kembali, atau kita transfer melalui rekening yang sudah disiapkan. Adapun persembahan kita sebagai rasa syukur pada hari ini akan kita dasari dengan nats firman Tuhan yang diambilkan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita sambut persembahan kita, ku beroleh berkat. Ku
di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Bapak Ibu dan adik-adik anak-anakku sekalian, mari kita haturkan persembahan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu kami boleh menerima dan menikmati berkat-Mu hingga saat ini. Kami menyadari di tengah kondisi saat ini Tuhan begitu setia dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Perkenankan kami menghaturkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas semua berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan kuduskan persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang harum. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk keluhuran nama-Mu serta perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami bersyukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Kiranya kami semua Tuhan mampukan untuk mengingat kembali atas kenaikan Tuhan ke surga dengan memaknai bahwa kisah belum berakhir. Ajarlah agar kami senantiasa dapat mengemban pengutusan Tuhan dan Roh Kudus-Mu di dalam liturgi kehidupan kami. Ampunilah jika terselip dosa dan kesalahan kami di dalam kami melaksanakan ibadah dan mempersembahkan persembahan kami, dan kiranya Bapa sendiri yang menyempurnakan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat dilihatkan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah kita lalui dan mari kita lanjutkan ibadah di dalam kehidupan nyata kita dengan melanjutkan kisah kasih Allah melalui hidup kita yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak terkasih, kita sudah selesai mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tanggal 21 Mei 2020, dengan baik dan lancar. Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung mengucapkan terima kasih telah mengikuti kebaktian ini dari awal sampai selesai. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus, tetap di rumah, tetap bersukacita, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.